Hello Hello Rangers, Rangers. welcome back to podcast with Evika Evika episode 2. 2. Selamat datang kembali nih di podcast with Evika bersama kakak kita nih yang belum tahu namanya siapa. Kalian udah tahu kan nama saya siapa? Namaku siapa? Kalau misalnya masih belum tahu, perkenalkan lagi, namaku Bella Prima Medisika. Aku dari jurusan Desain Fashion dan Product Lifestyle angkatan 2019. Yang belum tahu aku, namaku Kenneth Nathaniel Marciano, aku dari Desain Manajemen Produk angkatan 2019. Nah, di episode perdana kemarin nih, kita udah ngomongin masalah kuliah offline online di FIK, dan kita juga udah membahas tentang karya-karya anak-anak di FIK. Nah, sekarang ini kita mulai Bahas apa menjelajahi nih hari ini? lebih dalam mengenai FIK dan apa aja sih yang kita selenggarakan per tahunnya gitu kan. Nah, boleh nih dibantu jelasin sedikit-sedikit nggak sih Kak, di FIK ini ada organisasi apa aja? Oke, di Evika ini ada banyak organisasi, ada 4 ya. 4 organisasi Oke, mahasiswa. organisasi mahasiswa, yang pertama itu ada BEM sama DPM. itu berada di Garis yang garis putus-putus. komando yang Iya. sama gitu. Nanti di bawahnya mereka itu ada Blur Blur sama dan juga Hunter. Nah, Nah, apa sih maksud dari itu semua? kalau Kak Bella dulu organisasinya apa? Nah, dulu ini kebetulan kita berada di satu naungan organisasi yang sama. Betul. Kita sama-sama menjadi anggota di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Industri Kreatif Universitas Surabaya. Ya, kalau dulu Kak Bella berapa periode? Cuman satu nih Satu kebetulan. periode aja ya. Kalau aku 2 periode. Nah, jadi udah ngerasain banget rasanya ada acara apa aja sih di FIK, dan kita udah beberapa kali menghandle acara yang kita selenggarakan di FIK gitu guys. Hmm. Nah, untuk acara-acaranya apa aja ya Kak Bella? Wah, Mungkin ada banyak banget banyak nggak banget sih? ya. Heeh. Kayak asik-asik gitu, tiap tahun kan pasti prokjanya beda-beda ya. Iya, setiap satu periode prokjanya beda-beda, dan juga setiap semester itu ada aja yang baru gitu kan di Betul. FIK. Nah, untuk tahun ini kira-kira acaranya apa aja ya supaya penonton di rumah ini tertarik gitu mungkin. Nah, kita mungkin bisa jelaskan satu-satu nih Kak, di organisasi apa punya acara apa aja. Nah, Baik, kita itu mulai menarik dari kayaknya. DPM dulu mungkin ya. Boleh. Nah, DPM sendiri ini adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa FIK Ubaya. Jadi mereka yang kayak menyalurkan aspirasi dan juga sebagai penyalur antara mahasiswa dan dosen nih, ya Oke, kan? jadi dia waktu itu jadi ngobrol antara mahasiswa Mahasiswa, sama dosen. dosen. Jadi acaranya itu kebanyakan acara santai ya sih. Iya, acaranya ada menyangkut pautkan dengan dosen. Di mana kita mahasiswa mungkin bisa menyampaikan Apa unek-unek sih? kita gitu Iya, sebagai aspirasi. mahasiswa Fakultas Industri Kreatif. Bener gitu. banget, karena ada yang namanya Meet Up with FIK, yang dimana kita bertemu, saling kenal dengan dosen, dan juga kita menyampaikan aspirasi kita sebagai mahasiswa FIK nih, kepengennya kita pengen didengar dosen itu ngomong apa sih, maksudnya kayak mungkin minta lift, minta apa lagi nih. Biasanya kan permintaannya itu aneh-aneh, tapi itu ada beberapa yang dikabulin loh guys, beneran. Sekarang beneran ada lift loh. Oh ya? Jadi kalau misalnya kita ini bebas untuk berpendapat, dan itu sifatnya anonim ya guys, jadi kayak kalian nggak usah takut-takut untuk berpendapat atau Betul. gimana, yang penting positif dan membangun FIK ke depannya Iya, gimana. supaya gimana sih FIK ini bisa berkembang lebih ke depan. Iya. Terus nih di DPM ada acara apa lagi? Ada acara yang namanya Teras FIK. FIK. Nah, itu Teras FIK itu apa Kak? Teras FIK ini acaranya kayak ngobrol santai dengan orang-orang yang bersangkutan di FIK. Semisal kita mewawancarai alumni FIK yang sekarang kerja di bidang apa, yang Iya. menginspiratif, dan juga dapat menginspirasi mahasiswa FIK juga. Oke, didengar-dengar ya kalau nggak salah MC-nya itu moderatornya itu dari mahasiswanya sendiri, dari DPM-nya sendiri. Bener banget. Jadi kita juga diasah ya kemampuan kita Betul. untuk nge-MC, untuk berbicara sama orang juga kan. Jadi kita nggak cuman dekem di kampus ngerjain tugas gitu. pulang nggak gitu doang. Nggak. Jadi kita bener-bener melatih skill yang Soft skill. yang kita minati gitu. Soft skill dan hard skill, Betul. bener banget. Nah, di
selain DPM nih, kita lanjut ke BEM FIK sekarang. Kan kita Kita nih BEM ya. mantan BEM Mantan nih. BEM, bener. Pernah menjabat di BEM. Ha, ha. Pasti lebih tahu dong prokjanya apa aja. Coba kira-kira prokja yang Kak Bella inget apa yang paling berkesan gitu di BEM? Kalau paling berkesan mungkin selama di periodeku ya, karena periodeku pas itu masih online dan juga sangat terbatas banget kalau mau ketemuan, dan juga masih banyak anggota yang belum bisa ketemu secara langsung karena mereka di luar kota. Oke. Jadinya aku cuman ngerasain yang offline itu cuman Elvista sih kebetulan. Elvista? Sama Iya, dong, tos sama dulu. tos dulu nih kita. Elvista itu adalah event yang diadakan satu periode sekali, itu menyelenggarakan Valentine's Hari Day. Valentine's Day, betul. Jadi kita di situ ngapain aja? Kita di situ bikin Coklat. sama bikin merchandise Iya, menarik. bener. Kemana apa ya merchandise-nya? Baju, kaos bener. dengan desain yang sangat nice dan Nice keren dan banget. bagus banget. Kekinian. Iya. Kalau misalnya offline itu kita bikin booth di ada satu tempat di FIK namanya Gazebo FIK. Betul, Gazebo FIK. Itu Jadi- tempat kumpulnya anak-anak FIK. Sampai bisa dibuat jualan juga. Betul. Kita juga ngadain pameran di Gazebo FIK ya. Betul. Nah, ya selain juga di Elvista itu kita ada prokja apa lagi di BEM sih, Kak? Ada banyak sih. Ada MOB, itu salah MOB. satu prokjanya BEM gitu. Iya, jadi MOB fakultas ya lebih tepatnya. MOB fakultas. Dan Dimana- juga ospek fakultas kita yang namanya Scamper. Betul. Jadi di mana di situ kita melatih anak-anak FIK, mahasiswa baru Mahasiswa lebih baru. tepatnya, di mana kita lebih mengajarkan apa saja yang kita lakukan di FIK gitu, menjelaskan lebih lagi gitu. Kayak Acaranya mulai- pergi nggak sih itu? Keluar nggak sih? yang itu yang Scamper Itu yang dong. Nah, yang Scamper ini asik banget karena Asik kita melaksanakan itu di kampus ketiga Kampus kita ketiga ya, Ubaya, yaitu di betul, UTC, di yang UTC. ada di Trawas. Nah, kalau misalnya MOB fakultas kita atau yang disebut sebagai AHFIK, yaitu tadi sih kita ospek Maharu atau mahasiswa baru, dan kita memperkenalkan FIK secara rinci dan lebih detail karena kita juga mengkasih kayak tugas-tugas yang akan membantu mereka ke depannya untuk lebih berkembang supaya lagi. paham gitu kan. Sudah mulai mengerti. Punya gambaran Ha-ha. di FIK itu kita ngapain aja gitu. Bener. Nah, kalau di DFP sendiri atau desain fashion itu setiap tahunnya pasti akan mengadakan acara yang dinamakan graduation show, yaitu acara fashion show tahunan untuk merayakan graduation dari kakak-kakak tingkat kita. Dan di dalam graduation show itu akan menampilkan karya-karya dari adik-adik tingkat juga. Jadi kita pasti akan dapat kesempatan untuk mengikuti fashion show itu per tahunnya. Wih, jadi pasti semua mahasiswa fashion pasti akan Pasti. melakukan melakukan fashion show itu. Iya, benar banget. Wah, Mungkin akan berawal di semester 3 kalau nggak Semester 3 salah, ya? atau nggak semester 4, iya gitu. menarik. Jadi kalian udah bisa dengan bangga menunjukkan karya kalian sudah sampai nih, aku udah sampai fashion show loh. Aku udah, wah, ini udah keren banget kan. Merinding. Apalagi dipakai model yang nggak Wah, modelnya bener-bener nggak model ecek-ecek ya? gitu loh, modelnya Bener-bener model ya? profesional model gitu. Oh. Keren banget guys. Jadi kalian bisa dengan bangga. Wih, keren Nah, sih. Kalau misalnya di DMP nih Kak, ada acara apa sih? Kalau misalnya di DFP kan ada acara graduation show itu. Nah, Betul. kalau di DMP sendiri ada Nah, kalau apa di nih? DMP sendiri ini ada yang namanya party. Party. Nah, party. Kalau tadi graduation show itu untuk yang fashion, sekarang yang desain manajemen produk itu adalah party, di mana kita menampilkan produk-produk yang dihasilkan oleh mahasiswa desain dan manajemen produk. Iya, ini ranahnya nggak cuman fakultas atau universitas doang ya. Betul. Udah satu Indonesia ya. Benar. Udah bekerja sama dengan lembaga-lembaga terpercaya yang di Betul. Indonesia. Jadi benar-benar untuk mengasah kita untuk bikin karya yang sebagus-bagusnya. Karena karya itu nggak bakal kita keep sendiri. Betul, karena bakal dilihat oleh banyak orang. Benar tentunya banget. Kan. Pasti kan karya yang terbaik mau kita tampilkan gitu Iya, kan. betul. Nah, itu tadi kan prokja yang ada yang di BEM dan ada yang di luar di BEM ya. Di bawahnya BEM nih, kan ada dua
organisasi bener. mahasiswa lagi yang belum kita sebutkan ya. Betul. Ya, yang pertama nih apa? Blar, Blar. bener. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Blar Blar, itu blar. Ya, jadi Blar itu acaranya yang terbesar itu Iya. ya yang apa? Ada di Showcase Day sama Showcase Day dengan hura-hura. Nah, Showcase Day ini apa sih, Kak? Showcase Day ini kayak ya ajang, bukan ajang ya? Bukan Ajang ya? Ajang, kayaknya ajang deh. Ajang untuk menampilkan bakat dari mahasiswa FIK. Jadi kalau misalnya kalian ada hobi menyanyi, ada hobi dance atau dan lain sebagainya, olahraga, iya benar banget. bahkan e-sport. Betul. Itu akan bisa disalurkan melalui organisasi Blar ini dan kalian bisa banget join aspirasi. Kalian bisa banget ikut untuk ada latihan rutin juga ada latihan tiap rutin minggunya. dan juga jadi kalian nggak boring ngerjain tugas untuk kalian bisa olahraga tipis-tipis lah olahraga tiap minggu tipis-tipis, gitu. basket, futsal, badminton, itu masih banyak peminatnya ya di FIK ini. Dan juga FIK ini nggak isinya bukan orang-orang kreatif doang, jadi banyak atlet-atlet juga loh. Ya? Ini fun fact sekali ya. Jadi kayak banyak banget anak-anak atlet yang masuk ke FIK. Jadi mereka nggak cuman berarti kita nggak hanya jago gambar ya? Iya bener banget, nggak cuma jago gambar. Jago jadi banyak di bidang-bidang lain ya? Iya betul banget. Ada yang sampai ranah nasional nih, ya kan? Keren banget ya. Yang kemarin ya? Iya sampai masuk ini koran kan? Iya bener-bener. Gila, keren banget emang. Nah, selanjutnya tuh ada apa lagi nih Progjanya? Progjanya itu tadi showcase kan? Hura-hura. Nah, apa tuh hura-hura tuh? Nah, kalau hura-hura ini kita seperti pertandingan, turnamen gitu. Turnamen antar angkatan, betul. Apa aja ya kira-kira di turnamen ini kemarin? Ada basket cewek, basket cowok. Jadi kalian tidak memandang gender, guys. Badminton, futsal, sama yang ada face painting. Art make up. Itu banyak banget sih sebenarnya ya lomba-lombanya. Jadi kalian ini nggak cuman gambar doang. Kalau misalnya kalian mau ikut sesuatu yang sesuai dengan hobi kalian, sesuai dengan minat bakat kalian, itu bisa banget sih dari ikut acara-acara Blar itu. Jadi ada wadah gitu loh di FIK ini. Jadi kita ya nggak bosan lah di FIK ini kita. Betul banget. Nah, kita lanjut ke organisasi mahasiswa yang selanjutnya, yaitu Hunter. Nah, Hunter nih kira-kira apa ya? Maksudnya progjanya apa aja nih? Dia ini lebih sering untuk membahas tentang workshop ya. Dan mengasah keterampilan ini yang kayak misalnya nggak ada di FIK ya. Kayak misal pembuatan clay atau apa itu kan nggak ada mata kuliahnya kan di FIK. Tapi kita bisa belajar melalui workshop itu. Dan juga kalau buat anak-anak FIK pastinya gratis dong. Tentunya gimana nih kayak kita dapat ilmu gratis, masa mau dibiarin aja? Ya diambil dong kesempatannya. Kalau kemarin ada contohnya workshop mereka buat tote bag. Ya itu keren banget. Sama mask painting gila. Bener. Itu bener-bener kita nggak belajar ya. Maksudnya di FIK kita nggak diajarin, tapi kita ada workshopnya gitu untuk yang tertarik mau ikut gitu. Jadi kita masih bergelut di bidang kreatif pastinya. Workshop yang diberikan, disediakan oleh Hunter itu berhubungan banget dengan FIK gitu. Melatih kreativitas dan skill juga gitu. Nah, ada lagi nih Kak Kenneth. Ada event FIK yang digelar 5 tahun sekali nih. 5 tahun sekali? 5 tahun sekali. Dan kita ngerasain di tahun ini. Berarti pas ya kita dapat banget, dapat jatah. Ini kan kita habis gini lulus ya ini. Jadi beneran once in a lifetime gitu loh. Jadi kita lulus nggak mungkin ngerasain kan. Dan kita ini baru pertama kali diadakan secara megah dan besar. Karena kita ngadainnya di PCM atau Pakuan City Mall Surabaya nih guys, yaitu acara Lustrum with FIK. Lustrum ini adalah apa nih Kak Kenneth? Lustrum itu adalah ulang tahun FIK, tapi nggak hanya ulang tahun FIK yang biasa-biasa aja, ulang tahun FIK yang ke-10. Wah.
Nah kira-kira tuh ngapain aja sih nanti? Apa acaranya meriah atau ngapain aja nih kita? Wah, pastinya banyak Banyak banget banget ya acaranya ya. lomba Lomba ya. dan show-show yang akan diadakan di Lustrum FIK ini, dan juga sebenarnya kayak graduation show, acara-acara di BEM FIK kayak gitu, itu semua masuk ke dalam Lustrum ini. Jadi Wow. Lustrum adalah salah satu gabungan dari semua Semua program kerja program kerja itu. yang pernah ada. Iya. Wih, gila. Jadi untuk di tahun ini ada banyak sekali program kerja yang termasuk mencakup di dalam Lustrum ini. Wow. Gitu. Dan untuk yang untuk Lustrum puncak acaranya ada di tanggal 15, 16 dan 17 Juli 2022 yang akan diadakan di Pakuwon City Mall Surabaya. Betul. Nah, kalau misalnya mengenai apa aja sih yang digelar? Nah Ada- sebelumnya Iya. ini terbuka untuk umum nggak ini? Semua orang Wah. boleh ikut nggak? Boleh dong. Boleh ya. Boleh banget. Nah, untuk lomba-lombanya ini apa aja sih Kak Kenneth? Nah, ini gini. nih, Kita harus cek karena cek saking dulu. banyaknya ya, dan guys. menarik. Benar. Oke, yang pertama nih, ada short video competition. Short video Short buat video. film pendek gitu. Iya. Wow, berarti Keren di kan? FIK ini kita belajar bikin video juga ya? Iya dong. Nah, ini terbuka untuk umum ya teman-teman. Jadi aku akan sebutkan beberapa cabang lomba yang bisa diikuti. Ada short video competition, face painting competition, fotografi competition, karakter design competition, song arrangement competition. Gila tuh, banyak kan? Banyak banget Ada ya. berapa tadi? Oh, maaf, ada yang terakhir, poster design. Keren banget gak sih? Kayak ini dulu ini agak FYI ya. Dulu aku SMA ini jarang banget tuh ikut lomba-lomba yang diadakan oleh universitas-universitas. Jadi aku kayak masih takut-takut gitu kalau mau ikut lomba. Nah, sekarang kan rasanya udah banyak nih lomba-lomba. Jadi sayang sekali kalau misalnya tidak menggunakan kesempatan itu. Betul. Jadi lumayan kan untuk dapat skill tambahan dan juga kalian biar bisa mengasah diri gitu untuk kedepannya. Jadi meskipun cuma dapat sertifikat ataupun nggak menang, tapi kan kalian bisa berani untuk mencoba dan juga kalian mengasah diri kalian di bidang yang kalian mau. Betul. Dan lumayan juga kan buat yang menang. Nah, Iya. hadiahnya Aduh, juga hadiahnya menarik. ada berapa? Hadiahnya sebesar Menarik. Total 12 juta rupiah. Wah, itu banyak banget loh guys. Wah, gila-gila. Nah, selain ada lomba Kak Kenneth, ada yang namanya workshop. Wah, ada workshopnya juga. Ada juga dong. Wow, banyak banget Boleh acaranya ya. tahu nggak sih Kak Kenneth apa workshopnya? Apa tuh Kak? Ada banyak nih, ada 3 workshop sekaligus. Sekaligus. Iya, yang pertama ada Air Clay Coaster Masterclass. Dan yang kedua ada Level Up Your Ordinary Tote Bag. Jadi kita kayak ngecat tote bag kita. Ngecat tote bag ya, bikin tote bag gitu. Terus kita juga bikin apa lagi nih? Wah, Apa tuh Kak? nge-lag HP-nya Kak. Wah, tapi kurang lebih ada beberapa workshop yang bisa kita pilih itu. Betul. Itu diadakannya juga di on the spot ya guys, di tanggal untuk yang Air Clay Coaster itu diadakan tanggal 15 Juli dan juga untuk yang tote bag Di diadakan tanggal 16 Juli. Untuk kalian yang ingin ikut workshop ataupun lomba-lomba bisa cek Bisa kemana langsung Kak? cek ke Instagram Lustrum Lustrum FIK. FIK. Dan juga boleh juga ngecek di FIK_Ubaya. Langsung di Instagram FIK berarti Iya, karena akan ada banyak informasi tuh di sana. Nah, kira-kira selain lomba-lomba, apalagi yang ditampilin nih Kak? Wah, ada banyak sih. Ada penampilan Penampilan band, band. penampilan dance. Dan Jadi tentunya itu dari mahasiswa FIK, ya? bener Gila, banget. bener-bener berbakat nih ya anak-anak FIK ini. Betul banget. Nah, ini sekalian ada fun fact sedikit. Tadi belum kesebut ya. Belum ke-spill. Cuman di Lustrum nanti di tanggal 15, 16, 17 akan ada fashion show yang menunjukkan karya anak desain fashion. Ini karyanya baru pertama kali ditunjukkan secara fashion show gitu. Jadi akan ada mini fashion show sih sebenarnya. Tapi kan keren banget gak sih bisa ngelihat Keren banget. karyanya secara langsung. Betul. Dan juga ada pameran kecil-kecilan juga kan ya dari anak DMP.
Iya. Iya, apa tuh Kak? Ya iya gitu. Berarti karya-karya anak desain manajemen produk tuh akan ditampilkan di situ. Iya dong pastinya. Biar nanti kalau misalnya kalian ingin datang doang ke PCM Pakuan City Mall itu juga boleh guys. Jadi boleh Kalian bisa lihat-lihat ya. bisa ngelihat Dan itu karya-karya gratis. gratis tanpa biaya apapun. Kalau misalnya kalian mau datang aja boleh tanggal 15 sampai tanggal 17 Juli 2022. Puncak acaranya dari tanggal 17 Juli. Bener ya. banget, akan ada pengumuman dan juga penyerahan hadiah tanggal 17 Juli. Wah Jadi itu nih. menarik sekali ya. Iya masih Jadi- ada spare waktu kan mau ikut. Betul. Jangan lupa dicek Instagramnya apa tadi Kak? FIK _Ubaya Ubaya. dan juga Lustrum FIK. Betul. Nah, kira-kira tertarik ikut nggak? Tertarik gak sih? Nah, mengenai juri untuk lomba-lomba yang tadi udah aku sebutkan, itu ada juri-juri yang kita ambil dari dosen-dosen kita nih. Betul. Dosen-dosen ternama nih, guys. Betul. Jadi nggak hanya dari luar nih ya juri-jurinya, tapi Iya. dosen FIK FIK sendiri sendiri. pun jadi juri di situ. Iya dong. Nah, berarti kan dosen-dosen FIK ini nggak cuman bergelut di uh, universitas doang ya, nggak cuman bergelut di FIK doang ya. Betul. Juga Tapi menjadi sampai juri. Dan gitu. juga ada banyak sekali juri-juri dosen-dosen Dosen-dosen. yang kayak mengebarkan sayapnya juga di luar gitu kan. Jadi betul, nggak cuma di betul. FIK. Mereka ju- juga bergelut di luar sana Betul. gitu. Nah, ada dosen-dosen yang gimana sih Kak? Iya. Kayaknya Penasaran gak sih Penasaran sama nggak dosen-dosennya FIK? iya, Nah, karena ini semua ini common knowledge ya. Betul. Jadi dosen-dosen di FIK itu mereka masih muda-muda banget guys, Betul. karena mereka itu nggak jauh umurnya dari kita. Jadi masih gaul banget. betul. Jadi Dan jangan juga- kaget nanti Iya. waktu lihat dosen FIK, lah kok kayak mahasiswa. Kok kayak mahasiswa, Nah, terus kayak kok bisa ngomongnya casual casual banget. banget gitu, dari outfitnya dari atas saya bawah kok anak muda sekali. Sekali gitu Nah, kan. makin penasaran gak sih sama dosen-dosen gimana sih tampilan-tampilan dan dosen-dosen FIK itu seperti apa Macem-macemnya gitu. nih. Macem-macemnya. Iya, karena kan pasti setiap dosen punya karakteristiknya masing-masing Betul. ya. Nah, itu akan kita Bahas bahas di di episode episode ketiga. ketiga. Jadi kalian kalau misalnya penasaran nih kayak kemarin udah bahas tentang mata kuliahnya, udah Betul. bahas tentang tugasnya, udah bahas tentang environmentnya, FIK-nya sendiri. Tentang apa aja organisasi dalam FIK Iya, yang sekarang kan barusan juga nih kan. kita udah bahas organisasi FIK. Nah, sekarang nih kita bahasnya nanti tentang dosen-dosen Dosen-dosen FIK. FIK. Jadi stay tune teman-teman buat yang mau tahu nih kayak FIK ini dosennya kayak gimana sih. Nah, biar kalian nggak penasaran kayak biasanya dosen desain itu killer-killer nggak sih, kayak Iya. yang jahat nggak sih, kayak dicoret Apakah seperti hasil asisinya gitu. dosen-dosen seperti apa yang kita bayangkan waktu SMA atau enggak Wah, gitu. iya, kayak gitu. Nah, tetap kepoin ya guys. Kepoin terus Instagram FIK_Ubaya. Dan juga Lustrum FIK. See you in episode selanjutnya ya guys. Terima kasih. Bye bye. Pamit undur diri. Bye bye.